Jemaat yang dikasihi Tuhan, Warta Gereja Minggu 26 April 2020 untuk pengkhotbah dilayani oleh Bapak Pendeta Iwan Setiawan, kemudian pemimpin persembahan Ibu Utari, untuk organis Bapak Joko, untuk song leader Ibu Indah. Kebaktian Minggu 3 Mei 2020 juga streaming, rekaman pada hari Kamis 30 April 2020 pukul 9 sampai dengan selesai. Pelayanan live streaming pukul 8 sampai dengan selesai. Pengkhotbah dilayani oleh Bapak Thomas Sudoro Yekti, piket majelis oleh Bapak Tarsid, pemimpin persembahan Bapak Kini Sadono, organis Saudara Manggala, song leader Saudari Kika. Kebaktian Minggu 10 Mei 2020 streaming, rekaman hari Kamis 30 April 2020 pukul 10.30 sampai dengan selesai. Penayangan live streaming pukul 8 sampai dengan selesai. Pengkhotbah Bapak Pendeta Iwan Setiawan, piket majelis Bapak Eko Warsono, pemimpin persembahan Bapak Suyadi, organis Bapak Joko, song leader Ibu Indah. Kemudian untuk kemajelisan, untuk ibadah Minggu 26 April, 3 Mei dan 10 Mei 2020 menggunakan video streaming. Untuk persembahan ibadah atau persekutuan keluarga, mohon dikumpulkan tiap kelompok untuk diserahkan ke gereja pada hari Minggu saat pandemi Corona telah dinyatakan secara resmi berakhir. Hal-hal yang perlu atau jika ada akan disampaikan lewat warta gereja yang akan dibagikan ke grup BA. Untuk kegiatan gereja berupa persekutuan, doa, pemahaman Alkitab, PA ibu-ibu dan PA pemuda, katekisasi anak, dan rapat majelis ditunda sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Demikian warta gereja pada saat ini. Kita memasuki ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Amin. Jangan gentar, percayalah, Kristus pengasihi umatnya. Imanilah dengan teguh, Kristus segala bagimu. Saudara-saudariku kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah mengasihi kita. Dia telah memberikan hukum kasih-Nya yang luar biasa bagi kita semua, sebagaimana yang tersurat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan berkaca pada hukum kasih ini, saudara-saudariku kekasih Tuhan, nyatalah kita tidak dapat melakukan hukum kasih ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya oleh karena kelemahan dan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita, supaya kita diampuninya.
melalui Kidung Jemaat nomor 406 bait 1 dan ketiga. Ya Tuhan, bimbing aku. Kita bersama-sama menyesali dan mengakui dosa-dosa kita di hadirat Tuhan. Sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapamu, apabila kau tak ada di sampingku. Dan bila tak ku rasa kuasamu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanmu, sehingga ku selalu Saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa membutuhkan bimbingan dan tuntunan Tuhan. Karena kita adalah manusia yang masih lemah dan bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi firman-Nya sebagai petunjuk hidup baru bagi kita akan sungguh-sungguh menguatkan kita pada saat ini. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38b sampai 39 yang demikian bunyinya. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Demikian kita anugerah dari Tuhan, dan saatnya kita bersama akan memperhatikan petunjuk hidup baru yang terambil dari surat yang sama, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dilanjutkan ayat 46b sampai 47 yang demikian bunyinya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian saudara-saudariku kekasih Tuhan Yesus Kristus, berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang telah kita terima bersama dari Tuhan. Dan marilah kita pada saat ini mengamininya dan menyanggupi seluruh berita Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 445 bait 1 sampai dengan yang ketiga.
Jemaat kasih Tuhan, mari kita bersama-sama pada saat ini menyatukan hati di dalam doa syukur dan syafaat kita. Saya hantarkan. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas rancangan-Mu yang indah pada hari ini. Meskipun kami berada di tengah pandemi corona, namun Engkau senantiasa mempersatukan kami dalam kasih-Mu bersama-sama dengan saudara seiman, meskipun melalui media elektronik. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau memberkati kami, bahkan memberkati dunia ini agar segera terbebas dari pandemi corona, sehingga semua dapat merasakan damai sejahtera Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan, terlebih di Gereja Kristen Jawa Sokaraja. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan yang bangkit itu senantiasa memberkati kami, menolong kami, supaya kehidupan kami setiap warga jemaat semakin dikuatkan imannya, justru melalui pandemi corona yang baru kami hadapi akhir-akhir ini, sehingga kami semua dapat bertumbuh dan berbuah lebat lagi baik dan benar sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami berdoa untuk warga jemaat kami yang sakit, Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan zaman serta mukjizat kesembuhan yang terbaik. Bagi setiap para adi Yosua, Tuhan memberkati dengan berkat kekuatan, kesehatan, penghiburan yang terbaik, agar semua dapat merasakan sukacita bersama keluarga, anak cucu yang dikasihi, dan dapat senantiasa menjadi saksi Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Bagi setiap warga jemaat yang menghadapi pergumulan beraneka rupa, seperti halnya permasalahan ekonomi, perjodohan, masalah pekerjaan, dan sebagainya, Tuhan yang kiranya memberkati mereka semua menurut kebutuhan mereka masing-masing, agar mereka dapat memperoleh apa yang menjadi harapan mereka masing-masing, sehingga mereka semua dapat memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik dan memberkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat ini harus belajar, sekolah ataupun kuliah. Tuhan yang menolong mereka semua, meskipun di dalam proses belajar mengajar secara online, namun kiranya dapat menghasilkan manfaat yang terbaik bagi anak-anak kami untuk terus tumbuh, berkembang menjadi pribadi yang dewasa, sehingga kelak dapat menjadi pribadi sebagaimana Yusuf di Mesir dan Daniel di Babilonia. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap petugas, para medis, anggota TNI Polri, para aktivis, volunteer, dan semua yang senantiasa turut ambil bagian di dalam mengatasi pandemi corona akhir-akhir ini, termasuk juga Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, hingga kami para pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Tuhan berkati kami semua untuk dapat menghadapi pandemi corona ini dengan baik, dengan mengikuti aturan yang ada, dan dengan senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan, sehingga kami semua dapat sungguh-sungguh mengatasi pandemi corona ini dengan baik, sehingga dunia ini, terlebih juga bangsa negara kami, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami bersama menyerahkan segala sesuatu yang kami butuhkan, yang belum tersebut di dalam doa-doa kami. Bila Tuhan, Engkau senantiasa yang mendengar, yang mengetahui, dan berkuasa untuk memberikan persediaan-persediaan yang terbaik bagi kami menurut kebutuhan kami masing-masing, sehingga kami semua dapat senantiasa bersaksi sebagai keluarga ilahi, keluarga yang diberkati Tuhan di tengah dunia, untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami bersama ya Tuhan akan menyempurnakan doa kami ini di
di dalam doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Yang demikian, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus yang sekarang ada di rumah masing-masing, pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk mempersembahkan persembahan sebagai ucapan syukur atas rezeki berkat karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Untuk dasar persembahan pada pagi hari ini akan saya ambilkan dari Mazmur 118 ayat 28 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk persembahan pagi hari ini akan dari Kidung Jemaat nomor 428 ayat yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah persembahan yang sudah kita kumpulkan, kita haturkan ke hadapan Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kasih. Bapa, pagi hari ini kami sudah mempersembahkan sedikit rezeki yang sudah Engkau berikan kepada kami, keluarga per keluarga. Bapa di surga, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau karuniakan kepada kami. Bapa di surga, sedikit persembahan yang sudah kami persembahkan, kiranya Engkau berkenan untuk menyucikan dan memberkatinya. Biarlah persembahan-persembahan yang sudah kami kumpulkan Engkau berkati sehingga berguna untuk pelayanan di jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Sokaraja ini. Kami juga berdoa Bapa untuk persembahan-persembahan lain, persembahan persepuluhan, persembahan bulanan, persembahan pangrukti layon, persembahan syukur, dan juga persembahan-persembahan lain. Mohon berkati Bapa, dan kami juga berdoa untuk pengelola persembahan-persembahan tersebut. Kiranya Engkau berkenan memberikan roh kebijaksanaan, ketelitian dan kecermatan, sehingga saudara-saudara kami yang mendapatkan tugas mengelola persembahan-persembahan tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, ampunilah apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan-persembahan tersebut banyak dosa, banyak kekurangan, karena Engkau adalah sumber pengampunan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, tibalah kita pada saat pembacaan dan pelayanan firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Yang demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon."
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa memperhatikan firman Tuhan untuk dilakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku kekasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan, terlebih berkat kesehatan, senantiasa menyelenggara dalam kehidupan kita masing-masing di tengah pandemi corona akhir-akhir ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudaraku kekasih Tuhan Yesus Kristus, tema pelayanan firman pada saat ini adalah dibangkitkan untuk berkarya. Dibangkitkan untuk berkarya. Saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya, mungkin pernah mendengar pepatah yang berbunyi demikian. Hidup yang terbaik itu adalah ketika kita menjalaninya pada hari ini atau saat ini. Nampaknya benar juga ya pepatah ini. Memang kalau kita menjalani hidup pada hari ini dengan memikirkan masa lalu atau kecewa di masa lalu, atau menghabiskan waktu pada hari ini hanya untuk memikirkan masa depan saja, maka tentu saja kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan di hari ini. Kita tidak bisa melihat berkat Tuhan yang terus mengalir di setiap momen peristiwa pada hari ini. Saudaraku kasih Tuhan, bacaan Injil pada saat ini mengajak kita semua untuk menghadapi kenyataan hidup yang tidak selalu enak, yang tidak selalu benar, yang tidak selalu baik, yang tidak selalu nyaman. Pada saat ini kita diperhadapkan pada pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam kehidupan kita. Mengapa masih ada kekecewaan? Mengapa kadang atau sering kita itu putus pengharapan? Mengapa seringkali terjadi kesedihan? Bahkan yang paling mengejutkan adalah mengapa seolah-olah apa yang kita imani itu tidak terjadi. Itulah yang dialami oleh kedua orang murid Tuhan Yesus, yang salah satunya bernama Kleopas, yang pada saat itu dalam perjalanan menuju ke Emmaus yang jaraknya itu kira-kira 7 mil dari Yerusalem. Mereka sedih, kecewa, putus harapan. Mengapa? Karena mereka terjebak pada masa lalu, di mana gurunya, Tuhannya itu mati tersalib, tergantung di kayu salib dengan begitu hinanya. Kemudian dikuburkan. Kemudian katanya bangkit pada hari yang ketiga, sebagaimana diwartakan oleh perempuan-perempuan itu. Tapi mana buktinya? Mana tubuh kebangkitannya? Kedua murid ini tidak melihat. Itulah yang membuat mereka kecewa. Mengapa Tuhan yang katanya bangkit itu enggak menunjukkan dirinya? Apalagi perempuan-perempuan itu yang mewartakan. Perlu diketahui Bapak Ibu Saudaraku, di tengah masyarakat saat itu perempuan itu dipandang sebelah mata, sehingga kesaksiannya itu seringkali dipandang tidak sah, ya. Apalagi punya pemikiran seperti itu. Akhirnya mereka, ya udahlah, kita jalan-jalan aja
kita pergi ke Emmaus. Di sepanjang perjalanan, apa yang mereka lakukan? Ya masih kabidung, masih terjebak dalam pemikiran, wah ini Tuhan kita gimana itu ya? Sudah disalibkan, mati, dikuburkan, katanya mau bangkit. Kok mana tubuh kebangkitannya? Mana penampakannya? Ketika mereka bercakap-cakap seperti itu, datanglah Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit itu. Dia ikut nimbrung, ikut bercakap-cakap dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan, yaitu rasa kecewa di dalam diri kedua orang murid ini masih ada, meskipun Tuhan Yesus itu sudah menyertai, sudah ikut berjalan di samping mereka. Rasa kecewa yang luar biasa itu terbukti ketika mereka mengatakan, padahal kami mengharapkan dia itu nanti akan membebaskan bangsa Israel. Artinya apa Bapak Ibu? Kata padahal itu satu kekecewaan Bapak Ibu. Janjane kami itu mau mengharapkan Tuhan Yesus ini menjadi pembebas Israel. Dalam bahasa saya, kok saiki koyo ngene ya? Kok sekarang seperti ini? Mati tersalib, sudah dimakamkan, katanya bangkit, kok mana buktinya kebangkitannya? Oleh sebab itu Tuhan Yesus yang sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati pikiran mereka, kemudian menjelaskan kepada mereka berdasarkan apa? Berdasarkan kitab suci dan seluruh kitab Musa maupun kitab para nabi. Dijelaskan semuanya. Tapi apa yang terjadi pada kedua murid ini? Tetap saja nggak tahu siapa ini yang menceritakan ini. Mereka tahu ceritanya, tapi tidak tahu makna sebenarnya. Mereka tetap tidak menyadari bahwa orang yang di sebelahnya ini, bahkan yang di depannya ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit itu. Mereka belum menyadari hingga pada suatu waktu ketika hari menjelang malam mereka sampai di kampung itu. Oleh karena hari sudah menjelang malam, maka tentunya kan harus beristirahat, bermalam di kampung itu. Tapi Tuhan Yesus berlagak ya, seolah-olah mau melanjutkan perjalanan. Aku tak terus ajalah, dalam bahasa saya aku mau melanjutkan perjalananku. Berbuat seolah-olah mau melanjutkan perjalanan. Nah, oleh kedua orang ini kemudian ditahan. Jangan, Anda ikut kami aja, bermalam bersama kami. Ini kan hari sudah menjelang malam. Maka Tuhan Yesus berkenan untuk bermalam bersama mereka di kampung itu. Pada suatu saat ketika tiba makan malam bersama, Tuhan Yesus berinisiatif mengambil roti yang tersedia, kemudian mengucapkan berkat, kemudian memecahkan roti itu dan membagikannya kepada kedua orang tersebut. Baru saat itulah mata mereka terbuka, mata mereka melek, mereka bisa melihat dengan jelas siapa Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Sekarang hati kedua orang itu berkobar-kobar, penuh semangat dan sukacita, karena ternyata apa yang diwartakan oleh perempuan-perempuan itu benar adanya, dan mereka sendiri adalah saksi yang hidup. Maka mereka segera dengan penuh semangat hari itu juga, saat itu juga kembali ke Yerusalem untuk mewartakan kabar kesukaan itu kepada teman-teman murid yang lain.
Jemaat kekasih Tuhan, pada saat ini kita telah mendengarkan dan membaca suatu kisah yang sangat menarik, yang luar biasa. Lalu pelajaran apa yang dapat kita petik dari bacaan Injil pada saat ini? Pelajarannya adalah bahwa kesedihan dan kekecewaan yang begitu mendalam di masa yang lalu atau karena peristiwa di masa lalu itu, kalau kita pikirkan, kalau masih kita angen-angen, itu akan membutakan mata hati kita. Kalau kita masih memikirkan kesedihan di masa lalu, kekecewaan di masa lalu, itu ternyata juga bisa menghancurkan iman kita, sehingga kita tidak bisa melakukan perbuatan kasih, atau kita lupa untuk berbuat kasih. Kalau sudah demikian, kita tidak mampu lagi melihat keberadaan Tuhan yang ada di dekat kita, yang ada di samping kita, yang ada di depan kita, yang ada di dalam diri kita, yang senantiasa memberikan berkat-berkatnya. Terima kasih Tuhan, hari-hari ini kita memang masih dirundung dalam kesedihan secara manusiawi karena pandemi Corona yang mendunia. Pertanyaannya, apakah kita harus terlarut di dalam kesedihan ataupun kekecewaan sebagaimana yang dialami oleh kedua murid itu? Tentunya tidak. Kita harus bisa mengatasi kesedihan, kekecewaan kita dengan senantiasa mengandalkan iman yang ada dalam diri kita masing-masing, mengandalkan firman Tuhan. Memang pada saat ini kita dibuat repot karena tidak boleh keluar rumah, kemana-mana harus cuci tangan, pakai masker, kalaupun keluar jaga jarak dengan sesamanya. Termasuk hari-hari ini, dalam setiap minggu khususnya, kita tidak bisa seperti kemarin yang bisa ibadah di gereja, ketemu dengan saudara seiman bersama Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang tidak bisa, tidak boleh. Ibadah harus di rumah melalui video streaming, live streaming, online, melalui media elektronik dan sebagainya. Ini menurut saya jujur menyedihkan secara manusiawi. Tetapi pertanyaannya, apakah kita harus terus-menerus terlarut dalam kesedihan ini? Tentu saja tidak. Oleh sebab itu, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab toh kita masih hidup, masih diberi nafas kehidupan, bahkan kecukupan, bahkan kelimpahan akan kebutuhan kita sehari-hari. Meskipun di tengah pandemi Corona saat ini, kita juga patut bersyukur karena kita pada saat ini masih bisa bersekutu dan tertawa bersama dalam persekutuan yang indah bersama Tuhan, bersama saudara-saudara seiman di GKJ Sukaraja khususnya, meskipun secara online. Kita percaya jika di masa lalu Tuhan Yesus Kristus mampu mengalahkan dosa, penyakit dan kelemahan, maka pada saat ini pun Dia pasti mampu untuk mengalahkan virus pandemi Corona. Itulah yang harus kita pegang. Karena itu mari kita yang melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit di dalam mata hati iman kita masing-masing, mari kita juga mau untuk dibangkitkannya dengan penuh semangat dan sukacita, mewartakan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus Kristus itu sungguh-sungguh bangkit
dan kuasanya mampu mengatasi segala persoalan. Marilah melalui kebangkitannya kita dibangkitkan untuk berkarya melalui segala talenta yang kita miliki sebagai anugerah dari Tuhan sendiri, sehingga dunia dan seisinya ini juga kiranya dapat melihat Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit itu, dan semua dapat memperoleh berkat-berkatnya sebagaimana kita umat miliknya, terlebih berkat hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Satu doa bagi kita semuanya. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sungguh menghidupkan kami. Firman-Mu membangkitkan kami sebagaimana Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Biarlah kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kami untuk terus berkarya di tengah kehidupan di dunia ini, terlebih di lingkungan kami masing-masing yang harus berjuang menghadapi pandemi corona akhir-akhir ini. Kami percaya kebangkitan-Mu adalah kebangkitan kami. Kami percaya mukjizat-Mu senantiasa terjadi. Kiranya Engkau yang berkuasa ya Tuhan untuk menjadikan kami, anak-anak-Mu ini, menjadi saluran berkat Tuhan ketika kami hidup di dunia ini, terlebih ketika kami bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ya Tuhan, hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah menang, yang telah dimuliakan, yang telah bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pengutusan kita, terambil dari Kidung Jemaat nomor 416 bait yang pertama, Tersembunyi Ujung Jalan. Mari kita bersama-sama pada saat ini mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku kekasih Tuhan Yesus Kristus, akhirnya terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ini jemaat nomor 416, bait yang ketiga.